saya dengan Pendeta Yopisakan dari Klasis Rote Barat Laut dalam program 5 Menit Bersama Tuhan. Bacaan firman Tuhan untuk kita minggu ini terpilih dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan tema setia dalam segala perkara. Bapak Mama, Saudara-saudari, sebuah lagu sekolah minggu mengingatkan kita dalam perenungan 5 menit minggu ini. Lagu itu bilang bahwa setialah sampai mati seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah setia sampai mati. Lagu ini menolong kita memahami tentang perkara setia itu. Dan dari siapa kita berefleksi soal kesetiaan. Setia ialah berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat, atau tetap teguh hati. Setia bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi mesti menghidupinya. Seperti lagu tadi mau mengingatkan masing-masing sebagai orang Kristen dalam dunia masa sekarang untuk tetap setia pada janjinya, pendiriannya, pasangan hidupnya, pekerjaannya, pelayanannya, dan setia kepada gerejanya. Setia lawan katanya khianat. Saya pinjam istilah politik, kebetulan kita kembali ada dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah. Lawan kata dari setia itu bisa jadi main dua kaki. Bapak Mama, Saudara-saudari, bacaan kita saat ini berbicara soal kesetiaan. Masa sekarang di mana nilai kesetiaan itu mulai luntur, Yesus kembali mengingatkan kita sebagai umat kepunyaannya untuk menjaga nilai kesetiaan. Sementara Yesus berada dengan murid-muridnya memberi nasihat tentang perkara kesetiaan itu sendiri, Yesus mengawali tentang kesetiaan itu dari hal-hal kecil. Setia dengan hal-hal kecil, maka akan dipercayakan hal-hal yang besar. Sebaliknya, bila tidak setia dengan hal-hal kecil, kepadanya tidak akan dipercayakan hal-hal yang besar. Melalui nasihat ini, Yesus mau bilang kalau untuk mendapatkan atau menjadi sesuatu yang besar, butuh sebuah proses. Tidak ada orang langsung meraihnya. Sama halnya ketika menjadi seorang sarjana atau mendapatkan kedudukan yang tinggi. Semua itu tidak serta-merta diberikan kepada seseorang. Menjadi seorang sarjana mesti setia menjalani masa perkuliahan. Setia tekun mengerjakan tugas, setia membayar uang kuliah, setia mengerjakan tugas akhir sampai akhirnya meraih gelar sarjana. Begitu pula dengan jabatan yang tinggi. Bukankah seseorang yang menjadi seorang kepala dinas sebelumnya dari seorang staf biasa? Dari staf biasa dia bekerja keras, tekun dan setia dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sehingga dia mampu meraih jabatan sebagai seorang kepala. Semua kesuksesan atau keberhasilan yang diraih masa sekarang butuh proses, butuh waktu, dan daripada semuanya itu menuntut kesetiaan, ketekunan, dan tanggung jawab dari masing-masing untuk memperolehnya. Bapak Mama, Saudara-saudari, selanjutnya Yesus bilang bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Di sini Yesus serukan bahwa tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau kekayaan dunia. Sejalan dengan nats ini sesuai dengan istilah politik tadi. Tidak bisa orang main dua kaki. Kalau dalam dunia politik berarti ada yang mau cari aman. Karena itu mereka tidak hanya punya satu partai politik. Biasa dikatakan orang dengan tujuan mencari posisi aman. Mereka mengendarai dua partai politik. Lebih bahaya lagi dalam bergereja. Ada yang main dua kaki. Karena mau cari posisi aman. Tetapi juga dengan maksud atau motivasi lain di balik dia bergereja. Oleh karena itu Yesus bilang tidak bisa kalau main dua kaki atau punya dua tuan. Karena tidak dapat setia dalam waktu yang bersamaan kepada dua-duanya. Nasihat-nasihat Yesus ini didengar juga oleh orang-orang Farisi yang ada duduk di sekitar para murid waktu itu. Orang-orang Farisi itu dikatakan sebagai hamba uang. Kemudian mereka menghina atau mencomokkan apa yang Yesus sampaikan. Mereka tidak setuju dengan harus setia pada hal-hal kecil atau juga harus setia pada satu Tuhan saja. Orang-orang Farisi ini telah melakukan hal-hal yang besar
dan mendapat kepujian dari orang banyak. Karena itu mereka menghina apa yang Yesus bilang. Tetapi Yesus mengetahui hati mereka. Hati yang menjadi pusat kehidupan dan diketahui oleh Yesus. Sebenarnya orang-orang Farisi melakukan hal-hal yang besar di depan orang banyak hanya untuk mendapatkan kepujian. Sementara dalam hati mereka menyimpan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hal-hal besar yang mereka buat, tetapi mereka menyepelekan hal-hal kecil yang sebenarnya itu menjadi tanggung jawab iman sebagai orang Kristen. Para orang Farisi menolong banyak orang dengan motivasi memperoleh kepujian, tetapi mereka mengabaikan hal kasih, hal beribadah kepada Allah yang menjadi pertanggung jawab iman setiap orang Kristen. Yesus juga menyampaikan nasihat tentang menjaga hubungan pernikahan sebagai suami istri. Sebagai orang Kristen, menikah sekali seumur hidup. Karena itu, jagalah kekudusan pernikahan, tidak mencemarinya dengan selingkuh tipis-tipis. Dengan menjaga kekudusan pernikahan, ini menjadi wujud kesetiaan suami istri. Bapak, mama, saudara-saudari, di tengah mulai lunturnya nilai kesetiaan, Yesus datang mengingatkan kita melalui firman-Nya untuk setia. Setia dari hal-hal kecil. Setia dengan tidak memiliki dua tuan atau main dua kaki. Serta setia menjaga kekudusan pernikahan. Seperti lagu di awal tadi, senantiasa kita menjadikan Yesus sebagai teladan kesetiaan sejati. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.